Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan live update bersama saya, Tini Alsin. Korban ruda paksa yang dilakukan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat semakin bertambah. Kebanyakan dari korban merupakan warga Garut. Semua korban saat ini sudah berada di rumah orang tuanya di Garut dan sedang menjalani terapi psikologi. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Jabar, Sidki, yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Sidki. Halo Tini, selamat sore. Baik, bagaimana update terkini kasus ruda paksa yang dilakukan oleh guru Heri Wirawan tersebut? Baik Tini, update terkini memang di Garut ini ada 11 korban, 8 diantaranya hamil dan dari 8 orang itu ada yang hamil 2 kali. Korban kini berada di rumah aman di TP2 TPA Garut untuk menjalani terapi psikologis. Ini kejadiannya sudah 6 bulan yang lalu, namun baru mencuat ke publik beberapa hari yang lalu. Saat ini korban sedang menjalani rehabilitasi, kemudian bayi korban saat ini sedang diurus oleh orang tua korban itu sendiri di kampung mereka masing-masing. Untuk kondisi terkini saat ini memang korban sedang menjalani sidang, sudah terhitung sudah 4 kali persidangan yang dilakukan di Pengadilan Bandung ya. Dan saat ini memang kondisi keluarga maupun korban pun masih shock, artinya masih belum bisa, maksudnya belum bisa berkomunikasi, bahkan ada beberapa korban yang putus sekolah dan enggan untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Baik, Tini. Baik, Siti, kemudian bisa dijelaskan bagaimana kronologi terungkapnya kasus tersebut hingga mencuat ke publik? Ini memang kasus ini sudah lama ya, Tini. Awalnya di bulan Mei itu 3 hari setelah Lebaran, itu 3 Syawal, santriwati yang berasal dari Garut, yang mondok di pesantren tersebut, di pesantren Cibiru tersebut, pulang ke kampung halamannya. Karena memang mereka tuh pulang hanya diperbolehkan 1 tahun sekali ataupun dalam waktu-waktu keperluan mendesak seperti orang tua sakit ataupun ada acara pernikahan. Kemudian keluarga korban ini menyadari ada sesuatu yang aneh dari cara berjalan anaknya. Itu diketahui 3 hari setelah Lebaran. Saat itu anak orang korban meminta orang tuanya untuk diantar ke toilet di malam hari dan orang tua korban baru menyadari ada sesuatu yang salah di sana. Kemudian orang tua korban melapor hal tersebut ke kiai setempat dan disarankan untuk terus memujuk korban untuk bisa terbuka. Akhirnya korban bisa terbuka kepada ibunya dan disitulah kasus tersebut mencuat. Kasus ini memang pernah sempat akan dimediasi. Tersangka ini atau pelaku ini, maksud kami, sempat ingin memediasi. Namun beberapa korban di Garut ini menolak untuk dimediasi dan memilih untuk jalur hukum. Bahkan pelaku sendiri sempat di bulan Juni berangkat ke Garut untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun keluarga korban dan korban menolak. Ternyata setelah ditelusuri, tidak hanya korban saja yang menjadi korban, namun ada belasan anak yang menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini. Tercatat dari laporan pertama ada 21 orang, 5 orang saksi, 16 orang saksi sekaligus korban dari ruda paksa yang dilakukan oleh guru Heri Wirawan ini. Saat ini tercatat ada 16 orang yang sedang menjalani rehabilitasi. Kemudian 11 orangnya berasal dari Kabupaten Garut. Saat ini memang langkah-langkah trauma healing sudah dilakukan oleh Perlindungan Anak di Kabupaten Garut dan korban pun kemarin kami sempat mewawancarai orang tua korban dan orang tua korban meminta untuk
pelaku ini dihukum mati, bahkan hingga dihukum kebiri. Baik, Tini. Baik, tadi semua dijelaskan bahwa sempat mewawancarai orang tua korban. Kemudian untuk kondisi korban sendiri saat ini bagaimana, Sidki? Korban saat ini memang belum bisa berkomunikasi ya, hanya berkomunikasi dengan orang tuanya saja. Bahkan ada korban yang tidak mau untuk bersekolah. Bahkan di waktu kejadian di bulan Mei itu, orang tua korban itu sempat ingin menyerang lokasi tersebut, lokasi pesantren tersebut, bahkan sempat ingin berlaku anarkis, namun dihadang. Karena memang kondisi perjalanan Garut ke Bandung cukup lumayan lama, apalagi korban ini berada di salah satu keempat korban ini ada di salah satu kecamatan yang jauh dari Garut itu sendiri, bahkan jauh untuk menuju kota Bandung itu sendiri. Jadi kondisi itu menyebabkan bahkan maksud kami bahkan kepala desa setempat berhasil mengamankan barang-barang yang hendak diniatkan untuk berlaku anarkis seperti golok dan macam sebagainya. Jadi orang tua ini memang sangat geram sekali terhadap pelaku, dan pelaku ini memang kesehariannya tidak menonjolkan apa-apa ketika saat orang tua berkunjung ke lokasi pesantren tersebut, seperti tidak terjadi apa-apa. Nyatanya si anak-anak korban ini selama tahun 2016 sampai 2021 ini menjadi dieksploitasi maksudnya. Jadi si anak-anak ini dibuat sedemikian rupa, ada yang dihamili, ada di ruda paksa sampai melahirkan anak, dan disuruh untuk membuat proposal pengajuan dana. Nah, anak-anak ini ternyata tidak di pesantren itu tidak belajar hanya beberapa waktu saja, namun kebanyakan informasi dari pengacara korban Yudi Kurnia mengatakan si korban ini dipaksa atau disuruh untuk membuat proposal yang kemudian proposal tersebut diajukan ke beberapa donatur untuk menghidupi si guru ini sendiri, si pelaku ini sendiri, termasuk menghidupi santri-santri mereka di dalam pondok pesantren tersebut. Dari pengakuan orang tua korban yang berinisial YY, 44 tahun, mengatakan bahwa di dalam pesantren itu ada satu ruangan yang dipakai khusus untuk merawat anak-anak korban. Jadi ada 8 anak ini, 2 anak diantaranya yang pernah hamil 2 kali ini memang dikhususkan, ada satu ruangan yang dikhususkan untuk merawat anak-anak. Jadi si anak-anak ini tidak disusui, namun diberikan susu suplemen, susu tambahan. Nah, kemudian si anak-anak ini statusnya diganti menjadi anak yatim. Kemudian karena statusnya diganti anak yatim, status tersebut digunakan untuk mencari dana dari proposal yang tadi saya sebutkan, untuk mencari dana untuk si Ustadz ini. Si oknum Ustadz ini maksud kami. Baik, Siti. Baik, terima kasih Sidki atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selamat. Demikian live update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Tina Afsi beserta kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!